Udah direkod Mas Sufyan? Hmm. Sampun live Ustaz, alhamdulillah. Sampun. Ya ngapunten. Ya. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza amma ba'du. Al-ikhwah al-afadil rahimani wa rahimakumullah. Abu Kilabah memberikan nasihat kepada Ayub As-Sikhtiyani rahimullahul jami' ilzamit suqa fa innal ghina minal afiyati. Ya, rajinlah ke pasar, rajinlah berbisnis, ngurusi harta, ngurusi ekonomi keluarga, fa innal ghina minal afiyati. Karena memiliki harta yang berkecukupan sehingga tidak perlu berharap belas kasihan orang lain adalah bagian dari keselamatan. Dan kita diminta dan diajar oleh Nabi SAW untuk meminta kepada Allah al-afiyah. Dan itu dinilai sebagai sebaik-baik doa. Oleh karena itu, aliqwa ala-fadil rahimakumullah, kurang lebih selama 1 jam ke depan, kembali kita lanjutkan kajian dalam tema fikih muamalat, membahas tentang halal dan haram, membahas tentang sah dan tidaknya, kapan sah dan tidaknya suatu akad. Sebelum kita lanjutkan membaca Qawaidul Aqdi, di pertemuan yang lewat saya janjikan kita akan baca penjelasan di Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah tentang as-salab wal bai'. Ya, tentang as-salab wal bai'. Ini merupakan satu hadis, ini Bai'un wasalab judulnya. Di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah jilid yang ke-9. Ya, terdapat tentang hal ini hadis dari Amr ibn al-As. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Kita ambil mahalus syahid. Adalah halal salaf salafun utang piutang wa bai'un yang dijadikan satu paket dengan jual beli. Nah, nah apa maknanya? Ini jelas ya dari Samilah. Jelas Mas Adib. Ya, Ustaz, jelas terlihat. Mas Alhamdulillah. Abdurrahman jelas terlihat. Jelas ya. Ya, tolong baca itu waqat fassara Muhammad ibn Hasan, Mas Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala. Waqad fassara Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala as-salafa wal bai'a bi'annahu qalu ar-rajuli lir-rajuli abi'uka dari hadihi bikaza wa kaza ala an taqriduni Antuk, antuk. ahsanallahu ilakum ala an tuqriduni kaza wa kaza. وبهذا تؤول المسألة إلى موضع البيع بشرط ولا يختلف الفقهاء في فساد البيع بذلك في الجملة. Nah, Muhammad bin Ibn Hasan Asy-Syaibani, muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu jami' menafsirkan memaknai salak wal bai' adalah ucapan seorang kepada kawannya. Aku jual kepadamu rumahku ini dengan harga sekian ala dengan perjanjian. Dengan perjanjian engkau utangi aku sekian dengan nominal sekian. Jadi ini aku jual kepadamu rumahku ini. Saya kasih harga murah.
harganya sekian-sekian. Namun ada perjanjian kau utangi aku duit nominal sekian. Wabihada, maka dengan pemaknaan dan penafsiran dari Muhammad ibn Al-Hasan, ta'ulul mas'alah itu maka masalah ini kembali kepada, berarti inti masalah ini adalah al-bai' bisyartin. Jual beli namun dengan persyaratan. Persyaratannya ngutangi. Ya, al-bai' menjual bisyartin, kalau pakai contohnya Muhammad ibn Hasan berarti al-bai'-nya menjual. Menjual namun bisyartin dengan syarat ngutangi. Wala yakhtaliful fuqaha'u fil fasadi bai'i bidzalika fil jumlati. Secara umum ini ijma'. Secara umum para ulama tidak berselisih pendapat, alias ijma', tidak sahnya jual beli semacam ini. Nah, Mas Adib, Ya Ustaz, Assalamualaikum. وصرح ابن جيزي وصرح ابن جيزي بأن البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين tabayyi'aini. أحسن الله إليكم من أحد المتبايعين لا يجوز بإجماع وأن يكون بطلان الشرط وحده رواية واحتمالا عند الحنابلة والمالكية حينما تحدث Tahaddatsu تحدثوا عن بيوع الآجل وهي بيوع ظاهرها waya buyu'un. وهي بيوع ظاهرها الجواز لكنه تؤدي إلى Nah, Ibnul Jizi menegaskan bahwasanya menjual dengan syarat dihutangi, gitu kan, berarti kalau dari contoh Muhammad bin Hasan, menjual dengan syarat dihutangi dari salah satu dari para pihak la yajuzu bi ijma'. Walakin yakun butlanu syarti wahdaha, akan tetapi ini kalau ada yang berpendapat syaratnya saja batal. Syaratnya kan menghutangi. Sehingga transaksi menjualnya itu masih sah. Nah, ini ada yang berpendapat kalau syarat menghutanginya batal, namun transaksi menjualnya masih sah. Nah, pendapat ini statusnya adalah riwayatan indal Hanabilah, salah satu pendapat Imam Ahmad di mazhab Hambali. Demikian juga itu adalah ihtimalan indal Hanabilah. Pendapat yang diberi status ihtimal. Dimungkinkan hukum ya, dimungkinkan hukumnya demikian. Indal Hanabilah dan juga Malikiyah. Ketika mereka membicarakan tentang jual beli tidak tunai. Dan ini adalah jual beli yang secara lahiriah boleh. Akan tapi taati ilah menyebabkan ilah mamnu'in hal yang terlarang. Nah, Mas Sufyan, نعم أستاذ أحسن الله إليكم. منعوا منعوا بيع ما كثير maka suro ما كثر قصد الناس إليه توس توس توسل tawassulan توسلا إلى 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 ربا ممنوع كأن كان جائزا في ظاهره وذلك لتهم لتهمة lituhmati
bituhmati bituhmati sad wa sadda Saddi saddi zir zi zirri Dari'ati zari'ati wa misalu laha biz biztima'i bai'u Bai'in bai'in wa salafin au salafin eh, jar Cara jarra Manfaatan manfaatan au domani bi Audoman Audomanin au domanin bi ja'alin Biju'lin bi ju'lin Biju'lin Nah, bi ju'lin mana'u mereka Malikiyah melarang bai'a jual beli bai'a ma jual beli yang kathura qasdun nasi ilaihi. Banyak orang berniat melakukan jual beli tersebut tawassulan ila ribal mamnu'i sebagai batu loncatan untuk melakukan riba yang terlarang. Dan ini namanya satu dari'ah. Satu dari'ah itu hanya berlaku untuk yang kathuro. Tidak berlaku untuk yang naduro. Maka banyak orang melakukan jual beli yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun itu jadi batu loncatan untuk melakukan hal yang terlarang yaitu riba. Nah ini patut untuk ditutup. Ka'an kana jaizan fi dhahiri seperti jual beli yang hukumnya boleh secara sekilas atau secara lahiriah. Namun karena banyak orang melakukannya dengan niat menjadikannya batu loncatan untuk melakukan yang haram, maka mereka larang, beliau-beliau larang, alasan pelarangannya wadzalika lituhmati. Pelarangan itu karena kecurigaan. Jangan-jangan ini nanti sebenarnya mau melakukan hal yang haram. Dan alasan yang lainnya wasaddid dzari'ati, menutup jalan keburukan. Dan menutup jalan keburukan itu hanya berlaku untuk yang makasuro. Tidak diberlakukan kepada manaduro. Oleh karena itu, jual beli buah anggur segar itu tidak terlarang. Karena membeli buah anggur segar lantas mau dijadikan khomer itu nadir. Lain halnya kalau jual beli sudah jadi perasan anggur. Itu banyak yang nanti ini mau dijadikan sebagai khamar. Famatsalulaha dan mereka Malikiyah memberikan contoh untuk itu jual beli yang secara lahiriah boleh namun jadi terlarang karena banyak orang yang meniatkannya sebagai batu loncatan untuk melakukan riba yang haram. Contohnya istima'i bai'in wasalaf. Menggabungkan antara transaksi menjual dan menghutangi. Atau salafin jara manfaatan. Ya, utang piutang yang menghasilkan manfaat ekonomis. Atau domanin bijulin. Menjadi penjamin utang piutang, bijulin namun minta upah. Penjaminnya minta upah. Saya jamin utangmu namun beri saya upah, beri saya gaji, beri saya fee. Hmm. Maka ini tidak boleh ini. Karena hakikat menjadi doman, penjamin utang itu ngutangi. Ketika orang yang berhutang itu ternyata nggak bisa bayar, kan nanti yang bayari yang menjamin. Nah, dan
ketika yang menjamin ini bayari, berarti dia ngutangi orang yang dia jamin, setelah itu dia minta fee. Nah, ini riba ini statusnya. Karena salaf jara manfaatan. Nah, transaksinya di tempat kita, doman bijulin itu ada namanya sekarang di tempat kita. Namanya apa, Sat Ananta? Oh, Pegadaian Syariah Ustaz. bukan. Mal. Apa namanya, Mas Ridho? yang jasa-jasa ini Hmm? jasa utang gitu. Ya. Namanya di tempat kita namanya panjak piutang. Apa Ustaz? Apa? Panjak Panjak piutang. piutang. Panjak piutang. Silakan di googling 0,5 menit biar tahu. Hmm. Itu nak itu doman bijuklin itu panjak piutang. Sudah ketemu Mas Adib? Anjak, Pak. Bukan panjak ya, anjak piutang. Panjak ya, panjak piutang. Sudah ketemu Mas Deden? Ketemu, Ustaz. Hmm. Ya, panjak piutang itu pakai skema doman bijuklin. Sudah dibaca sekilas Mas Adib? Iya, Ustaz. Nah, sampun, Ustaz. Apa yang ditangkap Mas? Apa itu panjak piutang? Niki di sini dari Bank Niaga, Ustaz, factoring atau anjak piutang adalah solusi pembiayaan dengan mengalihkan piutang usaha ke pihak ketiga, Ustaz. Mm-mm. Jadi, niki tapi tidak disebutkan ini. Oh, nggih, nanti piutang akan dibeli dengan harga yang disepakati. Berarti lebih tinggi lagi ingatan nggih, Ustaz? Ya, jadi ada orang punya tagihan gitu. Ada orang punya piutang. Piutang itu berarti ya ada orang punya ada satu pihak punya piutang. Berarti dia ngutangi orang lain ya. Ngutangi orang lain. Nanti kan harusnya orang lain itu nanti bayar, tapi bayarnya masih bulan depan. Padahal orang ini pengen dapat duit sekarang. Maka piutangnya dia jual kepada Zaid misalnya. Maka Zaid kemudian ngasih dia duit cash. Ngasih dia duit cash. Nanti misalnya panjak piutangnya 10 juta. Dia punya piutang 10 juta. Tapi orang ini saya pengen segera punya duit sekarang. Kalau nunggu itu cair, saya harus nunggu bulan depan. Hanya Zaid bilang, ya sudah, ini. Kalau kamu butuh duit sekarang, saya kasih 9 juta. Gitu. Saya minta fee 1 juta. Gitu. Jadi nanti bulan depan si Zaid dapat 10 juta. Dan dia hanya ngasih duit kepada orang yang punya
Sohibudain, orang yang punya piutang tadi 9 juta. Itu namanya pajak piutang. Jadi proyek-proyek yang ada invoice-nya, tagihannya, tapi masuk bulan depan. Lantas perusahaan minta pengen punya duit sekarang. Nah, ini ada pihak-pihak yang ya mirip-mirip pajak piutang itu ya mirip-mirip dengan orang jual arisan. Ya, seorang mengatakan saya akan dapat, karena arisan itu kan utang piutang ya. Saya akan dapat giliran dapat kocokan arisan bulan depan. Itu terakhir tuh, tinggal saya yang belum gitu. Bulan depan bagian saya itu. Tapi saya butuh duitnya sekarang gitu. Hanya dia jual. Besok arisannya saya dapat 5 juta. Kemudian dijual sekarang dibeli 4.500.000. Itu kan domain bijuk, Lin. Dia menjadi penjamin utang. Si Zaid ini menjadi penjamin utang dari orang yang berhutang. Nah, namun dia minta fee. Karena jadi domain penjamin. Seperti pencairan cek gitu, Ustaz ya. Kalau ceknya jatuh temponya misalkan tanggal 10, terus pemiliknya ingin mencairkan sekarang lalu dianjak piutang itu ya, Ustaz. Nah, ceknya itu statusnya akadnya apa? Kalau ini pajak piutang itu statusnya utang piutang. Mungkin jual beli, Ustaz. Jual beli dibayar pakai cek gitu. Oh, jual Lalu beli tidak tunai. ya, ceknya itu cairnya tanggal 10 lah. Sedangkan pemilik cek ini, wah ini kelamaan gitu. Sehingga dianjak piutang dengan pihak lain, mungkin lembaga Iya bisa keuangan. demikian. Kalau itu jual beli tidak tunai kan masuk utang piutang. Nah, Ustaz. Sejenis dengan utang piutang. Ya, kemudian lanjutnya Sadeden coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa sawaru al-bai'a was-salafa bi suwarin thalathin. Al-ula bai'u jaizun fi dhahiri yuaddi kama yaqulu ad-dardir ila bai'in wa salafin fa innahu yamna'u lit-tuhmah Yumna'u. فإنه يمنع للتهمة على أنهما قصدا قصدا أن على أنهما قصدا البيع والسلف الممنوع وذلك كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهر ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا فآل الأمر Fa'al إلى al-amru. Ala فآل itu fi'il madhi. فآل الأمر إلى أن البائع أخرج من يده سلعة ودينارا نقدا لأن السلعة التي خرجت من يده ثم عادت إليها ملغاة كما يقول دسوقي ثم أخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عن السلعة وهو بيع والآخر عن الدينار وهو سلف. Nah, jadi baik wasalaf itu ada 3 gambarannya, 3 bentuknya. Yang pertama, jual beli yang secara lahiriah, secara sekilas, pandangan sekilas, bukan pandangan yang teliti dan cermat, itu jais boleh. Hanya saja yu'addi, kata dardir atau dirdir, ulama Malikiyah, ini yu'addi ila menyebabkan baik wasalah. Sehingga jadilah baik yang fil dhahir ini jais, yumna, dilarang. Alasannya lituhmah, karena kecurigaan. Curiga bahwasannya 2 orang ini berniat, bersengaja untuk melakukan baik wasalaf yang terlarang. Wadhalika dan bentuknya adalah gambarannya adalah
pakai bahasa Nahu ya, Zaid dan Amr ka'ayyabi asil ini. Semacam menjual dua barang. Bidinaraini harganya 2 dinar. Dua barang harganya 2 dinar. Li syahrin, namun nanti bayarnya 1 bulan lagi. Berarti misalnya Zaid menjual apa, HP dan misalnya ya HP dan buku 2 dinar. Bayarnya bulan depan. Dijual kepada Amr. Ini jual tidak tunai. Dalam Islam, begitu akad itu sudah jadi milik si pembeli. Sehingga buku dan HP tadi sudah menjadi miliknya siapa? Ajibu ya Zaid, jamaah. milik Amr. Zaid. Amr Zaid. apa Zaid? Milik Amr. 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 Jadi sudah jadi miliknya Amr karena sudah dijual pakai akad. Begitu akad kan sudah pindah ke pemilikan. Summa yashtari ihdahuma bidinarin naqdan. Ini mirip-mirip ainah nih ya. Kemudian Zaid membeli salah satu. Anggap aja membeli HP yang sudah menjadi miliknya Amr. Bidinarin bayarnya 1 dinar nakdan tunai sekarang. Jadi seperti inah ya. Dijual tidak tunai, tapi kemudian dibeli tunai. Namun ini barangnya dua. Barangnya dua. Dan yang dibeli cuma salah satu saja. Nah ini di sini terjadi al-bai' was salaf yang dilarang. Fa'alal amru ala itu berujung, berdampak, berkesudahan. Al-amru perkara jual beli ini ujungnya adalah anal bai' pihak penjual. Penjualnya berarti siapa tadi? Zaid. 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 Akhraja min yadihi mengeluarkan dari tangannya sil'atan. Dia cuma melepas satu barang saja. Nanti kan intinya berarti Zaid itu melepas satu barang. Kan nggak jadi dua kan? Karena salah satunya kan dibeli lagi. Berarti kan intinya yang dilepas satu barang. Apa tadi barangnya kalau pakai contoh saya tadi? Buku. Buku. Wadinaron kemudian juga melepas duit 1 dinar saat narik HP. Dan dinar ini nakdan, tunai. Kenapa? Li'anasil atalati kharajat min yadihi. Karena barang pertama yaitu HP awalnya keluar dari tangannya, summa yadat ilaiha. Kemudian kembali kepadanya, maka ini mulghah dianggap tidak ada. Karena HP itu cuma keluar sebentar, kemudian dibeli lagi. Maka dia tidak menjadi, ya, ya nggak ada itu. Itu mulghah. Demikian kata Dasuki. Tsumma akhadha anhuma. Kemudian siapa yang akhadha? Amr. Hmm? Zaid. Zaid. Oh. Summa akhadha anhuma. Kemudian Zaid mengambil anhuma dua itu, yaitu satu barang dan 1 dinar. Itu dia ambil ingdal ajali saat jatuh tempo tiba. Jatuh temponya berapa lama tadi? Sebulan. 1 bulan. Setelah 1 bulan, bukunya diambil,
dan oh, bukan 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 diambil ya. Oh, maaf. Summa akhadha anhuma. Ya, anhuma, bukan akhadahuma. Bukan akhadha anhuma, bukan akhadahuma. Ya, sebagai anhuma berarti kompensasi dari dua barang yang dia telah berikan kepada Amr, yaitu buku dan utang 1 dinar. Zaid itu ingdal ajali saat jatuh tempo mengambil dan mendapatkan dinaraini, 2 dinar. Ahaduma anisilati wa huwa bai'un. Dinar pertama itu adalah kompensasi dari buku. Kompensasi dari buku. Wa huwa bai'un. Wal akharu, sedangkan dinar kedua yang didapatkan oleh Zaid adalah kompensasi dari dinar yang dinar tunai yang dia serahkan. Wa wasalafun. Dan ini mirip, kalau saya ini mirip minah gitu. Cuma ini modelnya pakai 2 barang di awal. Kalau inah kan cuma 1 barang. Nah, ya, Ridho udah baca belum? Belum ya? Ayo baca. هذه السورة تؤدي إلى بيع وسلف وهو Kok جائز liris في suaranya ظاهره. Mas Ridho? Oh gitu kan? Ya, atau melepas saja atau gimana itu Bismillah. supaya lebih keras. فهذه السورة Nah, jelas. تؤدي إلى بيع وسلف وهو جائز في ظاهره ولا خلاف في المذهب في منعه صرح بذلك ابن بشير وتابعوه وغيرهم Nah, وحيث bentuk ini tu'adi ila, bentuk ini berkesudahan baik wasalat. Ini kalau sekilas tidak mendalam, hukumnya boleh. Nah, tidak ada perselisihan fil madhab, yaitu Malikiyah, kalau itu terlarang. Demikian ditegaskan oleh Ibnu Bashir, wa taba'uhu, dan mereka yang lainnya mengikuti beliau dan selain mereka. Oh, masih perlu dilanjutkan ya. Lanjutkan, Ridho. أحسن الله إليكم وحيث تكرر في هذه السورة البيع تتكرر saja. Nah, takarrara fi hadhihi surati al-bai'u. أحسن الله إليكم وحيث تكرر في هذه السورة البيع ومنعت عندهم تهمة قصد البيع والسلف. Nah, hai takarrara fi hadhihi surah, karena jual beli model ini takarrara, berulang dalam pengamatan para ulama Malikiyah. Muniat airnya bentuk ini dilarang indahum oleh Malikiyah. Dituhmati karena kecurigaan kalau ada niat untuk melakukan baik wasalah. Berarti satu dariah. Kemudian baik wasalah bentuk yang kedua, saat Ananta. Afwan Ustaz belum bisa baca masih nyambi ini anak apa Oh, gitu. buka kunci Ustaz. Oh ya, Abdurrahman. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية بيع وسلف بشرط من البائع أو المشتري، وهذه الصورة ممنوعة غير جائزة، لأن الانتفاع بالقرض هو من جملة الثمن، إن كان شرط السلف صادرا من البائع أو هو من جملة المثمن أي المبيع، إن كان شرط السلف صادرا من المشتري ففيه سلف جر نفع. Nah, kemudian bentuk yang kedua, baik wasalab dengan bisyarti, syarti perjanjian ya. Dengan perjanjian, boleh jadi perjanjian dari pihak penjual
atau perjanjian dari pihak pembeli. Bahati suratu dan bentuk ini mamnu'atun, terlarang, tidak diperbolehkan. Di anal intifa'a bil qardi, karena al-intifa' bil qardi mendapatkan manfaat berupa diutangi, huwa min jumlati tsaman, adalah bagian dari alat pembayaran. Jika persyaratan salab itu atau persyaratan dihutangi itu minal baik, persyaratannya itu keluar dan muncul dari pihak penjual, atau dia bagian dari musman, bagian dari barang. Musman sama dengan mabi'. Ingkana syartus salaf, jika persyaratan ngutangi atau dihutangi shadiran, muncul dari pihak pembeli. Maka dalam hal ini terdapat salaf yang berdampak manfaat. Kalau tadi contoh yang kita baca, ya, penjual mengatakan, ku jual padamu rumahku ini dengan harga sekian lebih murah, dengan syarat kamu utangi saya nominal sekian. Nah, di sini al-intifa' biqordi ini salafnya itu dari baik atau dari mustari. Kalau kalimatnya seperti itu. Dari Mbak Isa. Dari baik. Dari baik ya. Dari baik. Tadi berarti yang depan tadi. Shadiran minal ba'i. Kalau shadiran minal ba'i itu contohnya tadi. Saya jual padamu, kata Zaid kepada Amr, saya jual padamu wahai Amr, rumahku ini dengan syarat kamu Amr utangi saya sekian. Itu berarti shadiran minal ba'i. Berarti supaya shadiran anil mustari, kalimatnya gimana Mas Adib? Assalamualaikum. Saya membeli rumah kamu dengan syarat eh, eh, kamu menghutangi saya. Hmm? Kamu mau utangi saya? Ya gitu. Setuju Mas Ridho? Kalimatnya gitu. Untuk yang shadiran minal mustari. Bisa begitu kayak. Bisa Hah? seperti itu. Gimana? Masih loading atau gimana ini? Masih agak loading Zan. Ya, Abdurrahman, gimana kalau yang shadiran minal mustari? Assalamualaikum. Am- Saya mau Mustarinya siapa tadi? Zaid sama Amr tadi mustarinya siapa? Z, Z baik, Hmm? Z baik. Zaid baik. Berarti Mustarinya mustarinya siapa? Amr. Amr. Berarti Amr ngomong apa? Saya mau ngutangin kamu dengan syarat jual mobil kamu sama saya. Nah. Dia Amr bilang, saya mau utangi kamu nominal sekian dengan syarat kau jual mobilmu, kau jual rumahmu tadi biar contohnya sama. Dengan syarat kau jual rumahmu dengan harga sekian. Ini berarti shadiran minal mushtari. Nah, dua-duanya tidak boleh. Baik shadiran minal baik atau shadiran minal mushtari, dua-duanya tidak boleh. Apa ilahnya? Fihi salafun jara naf'an. Gitu. Nah, itu ilahnya. Ilahnya itu salafun jara naf'an. Nah, kalau kemarin yang kita bahas tentang justif,
Itu nggak ada padanya ilah itu. Nggak ada ilah salafun jaron naf'an. Ini orangnya sedang di Saudi, lagi jadi jamaah umrah, kemudian saya titip kurma, misalnya tadi pakai Zaid dan Amr, kemudian Zaid di Indonesia titip kurma Sukari 3 kilo, harganya 25 real, standarnya. Kalau nggak ketipu sama pembeli menjual, nanti nanti ya, saya beli misalnya kan 25 real, harusnya ya sudah 35 real sampai Indonesia. Namun kemudian pakai uangnya si jamaah umroh. Hmm. Nah ini kan itu kemarin yang kita bahas. Nah, apakah ini baik wasalah? Maka kita lihat di sini ilahnya fihi salafun jaron naf'an. Jadi kalau naf'annya diperlebar sih bisa-bisa aja nanti. Tapi kalau naf nafaknya itu kita buat spesifik ya ini ya bisa kita katakan nggak ada gitu, nggak ada ilahnya gitu. Atau kalau tadi berdasarkan jawaban yang kedua, berdasarkan yang tadi kita baca, pelarangan hal ini salab bal baik itu statusnya sadal lidariah. Ya, berarti itu wasail. Nah, kaidahnya Ibnul Qayyim, sesuatu yang haram karena sadan lidzari'ah itu yubahu indal hajah. Itu jadi mubah ketika ada kebutuhan. Ketika satu hal yang menjadi kebutuhan. Jadi mubah. Kebutuhan maksudnya darurat Ustaz. Ya, ya kebutuhan, ya darurat bisa termasuk bagian dari kebutuhan. Atau kebiasaan juga bisa Ustaz. Urf. Ya, misalnya mau ngasih duit, duitnya belum ada gitu. Mau transfer sebenarnya, tapi ya repot gitu misalnya. Oh no. Nah, jadinya hajat, ada kebutuhan. Kalau dampaknya Ustaz, akibatnya Ustaz, kalau dengan memudah-mudahkan pihak orang tadi yang dititipi membayar dahulu, menalangi dahulu, lah Ya, tiba-tiba yang pesan ini terus berubah pikiran Ustaz. Berubah pikiran terus tidak jadi. Itu gimana Ustaz penyelesaiannya Ustaz? Dia sudah beli, sudah sampai Indonesia gitu ya. Tiba-tiba kok kayaknya saya nggak jadi beli misalkan karena alasan uangnya terpakai atau saya tidak jadi butuh barangnya gitu. ya yang namanya al al ghunmu bil ghurmi, keuntungan itu karena ada peluang untuk rugi gitu. Kalau dari status kan beliau bukan penjual Ustaz. Dari status Yang tadi menawarkan titip just tip itu kan bukan penjual. Bukan dia menjual barang gitu. Sehingga yang tapi dirugikan menjual kan apa? harus menjual jasanya Ustaz. Sehingga kan harusnya ruginya di jasa, bukan di barangnya. Sedangkan kalau pemesan tadi sampai tidak jadi membeli atau membatalkan sepihak, sedangkan barang yang sudah dibeli ini lalu statusnya bagaimana gitu.
Ya, itu seperti kalau kita bilang kezaliman, ya bisa saja kita katakan sebagai sebuah kezaliman. Ini kezaliman dari pihak orang yang ini dia sudah diberi kemudahan, sudah ditalangi, kemudian dia zalim dengan nggak jadi. Padahal sudah ditalangi. Ya seperti kasus dulu banyak driver Gojek itu sudah nalangi sekian ratus, wah, ini ternyata cancel gitu. Gitu. Ya ada zulmun di situ dan ya akad yang mengandung zulmun ya jadi akad yang haram gitu. Ya Oh, a- artinya orang yang mau menerima akad semacam ini antum harus siap-siap ini. Ini ada bahaya. Gimana mitigasi resiko gitu. Antum siap nggak nanti kalau ternyata ya ada perubahan pikiran, perubahan kondisi, gitu. Nanti itu jadi beban antum. Kita kan nggak bisa maksa dia nanti. Mungkin secara hukum syariat ya bisa saja dia dipaksa untuk tetap membeli, gitu. Namun secara hukum positif nggak bisa gitu. Secara realita nggak bisa, gitu. berarti kalau menggunakan prinsip nggak apa-apa ya, Sat ya. Misalkan Hmm? prinsip just tip, menggunakan prinsip, misalkan prinsip just tip di saya atau dengan kami adalah membayar lebih dahulu atau transfer lebih dahulu, misalkan begitu. Kalau tidak ya berarti dianggap tidak memesan. Seperti itu nggak ada masalah ya, Sat ya. Nggak masalah dia ya kokoh di situ sebagai bentuk mitigasi resiko gitu. Nah, Sat. Subhanallah. Jadi kalau kita mau menganalisis statusnya, nih, apakah ini transaksi yang haram, yaitu nanti tadi kita lihat kita analisis pakai sudut analisis taklili ada tidak ilahnya. Terus kemudian oh ternyata ini pelarangannya mimba bisa didariah, ada kaedahnya gitu. Dan ini kalau tidak ada padanya di sini ilah manakala al-intifa bil qarad itu tidak kita perlebar gitu. Tidak kita maknai dengan luas. Tapi kalau al-intifa bil qarad itu kita maknai dengan luas ya nanti bisa masuk bab riba, gitu. Tapi ya harus konsekuen. Yang penting konsekuen, gitu. Seperti ulama yang mengharamkan arisan itu sebabnya karena dia lebarkan nafaknya. Nafaknya adalah dapat jaminan nanti pasti diutangi gitu. Nah, itu dia anggap sebagai nafak. Sekarang ngutangi, ya, setor dan itu bentuknya ngutangi karena orang lain yang dapat. Kalau Anda ngutangi orang lain, nanti orang lain dijamin pasti mau ngutangi Anda. Nah, itu nafak kata sebagian ulama. Nah, itu qardun jaro naf'an alias dari sini kemudian sebagian ulama mengharamkan arisan. Nah, ini nafaknya diluas, dilebarkan. Karena teranggap nafak dapat jaminan nanti diutangi. Itu dinilai nafak. Dampaknya demikian. Arisan jadi haram. Tapi kalau nafaknya itu ya, nafak itu kalau dapat tambahan duit, nah itu kan nafaknya sempit. Maka di arisan tidak ada nafak. Nggak ada di arisan itu qardun jar naf'an. Itu kalau naf naf'annya dimaknai material yang material ya. Mungkin nggak ada. Wong dia
setor misalnya 200-an ribu, kemudian nanti dapat ya 200-an ribu juga dari yang lainnya. Nah, ketika nafaknya itu disempitkan, maka di arisan tidak ada riba. Kalau nafaknya itu diperlebar, nah, nanti di arisan ada riba. Ribanya apa? Adanya jaminan untuk dapat piutang dari teman-temannya. Ya, kemudian model yang ketiga, terakhir, Mas Adep. Ya, Assalamualaikum. Al-thalithatu bay'un wa salafun bila syartin la sarahatan wa la hukman wa hiya jaizatun 'ala al-mu'tamadi. Nah, kemudian bentuk yang ketiga kata Malikiyah, baik ya salaf tapi tidak ada persyaratan, tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian ini baik lugas ataupun terselubung. Ya, sorohatan wala hukman. Terselubung yang tidak ada, ya, apalagi jelas lebih tidak ada. Ini, kalau tidak ada persyaratan, tidak ada perjanjian, namun ternyata kebetulan gitu. Tadi ada transaksi awalnya itu transaksi utang piutang, setelah itu ya ada transaksi jual beli gitu. Dan itu nggak ada perjanjian. Dua orang ini ada padanya dua akad. Ada utang piutang, ada jual beli. Tapi nggak ada persyaratan di awal diutangi asalkan kamu jual atau saya beli, saya mengutangi ya, atau saya jual asalkan saya diutangi. Nggak ada semacam itu. Tidak ada sorohatan wala hukman. Terselubung nggak ada, terang-terangan apalagi. Nah, cuma kebetulan saja. Kemarin utang piutang, kemudian lot 1 hari, 2 hari, ada jual beli. Maka ini jaizatun alal mu'tamad. Menurut mu'tamadnya Malikiyah, ini hukumnya boleh. Ustaz, Ya, gimana Ustaz Deden? kalau kasus yang tadi Ustadz Adep sebutkan, itu masuk kategori ini juga nggak? Seperti saya beli, tapi gimana tadi? Saya beli, tapi kamu pinjamkan utang sama saya, gitu. Saya beli barang dari kamu, tapi Mm-mm. kamu juga pinjam saya juga uang kepada kamu, gitu. Itu masuk juga, Gimana Ustaz? saya? Gimana tadi, Ustadz Adep? Saya saya beli HP dari kamu, dan Amr Mm-mm. beli HP dari Zaid, tapi Amr juga minta agar Zaid meminjamkan uang kepada Amr, gitu. Itu yang sedang kita bahas kan tadi? Kalau Atau tadi apa bedanya? kalau tadi mah Amr meminjamkan uang sekaligus Amr beli HP dari Zaid. Amar meminjamkan uang, Uang dan Amr kemudian juga beli Amr HP dari dari Zaid. Ya, Zaid. terus? Nah, kalau ini mah Amr minta agar Zaid meminjamkan uang kepada dia dan dia beli HP dari Zaid, gitu. Oh, Ini ya, masuk juga ya. nggak, Sih? Ah, itu enggak masuk, enggak masuk. Itu Oh, ini. babnya bab kalau itu dijadikan satu itu kan babnya bab jamak itu. Apa? Jamul ukut, jamul ukut. Nah, ini. Jadi nggak apa-apa, Sih. Hah? Enggak Boleh, gitu. apa-apa, enggak apa-apa. Nah, Gimana jazakallah. Mas Abdurrahman? Nah, izin ini Ustaz, bertanya, Iya. umpama berkaitan dengan tadi salaf wal bai', umpama biasanya yang paling sering itu apa namanya, petani mungkin petani sama orang desa dia eh, petani ini utang, kemudian Tentang yang pupuk gitu ya. ya pupuk untuk modal. Nah, kemudian si pembeli ini Disyaratkan untuk jual hasil
pada mereka, Mm-mm. tapi dengan harga normal. Kalau umumnya kan nafak itu dari pengurangan harga normal, umpamanya pupuknya 60.000, atau misalnya kan jual padinya dia 60.000 sekilo, dia terima 50.000. Mm-mm, ya. Atau ini kalau sama, artinya harga umum yang dipakai, apakah masuk juga larangan salaf wal bai' itu tadi? Ya, berarti kan ini. Jadi naf'annya nggak ada. Salaf jaron naf'annya, kordun atau salaf jaron naf'annya nggak ada. Hmm. Kalau pakai harga normal. Walaupun disepakati mungkin. Iya, seperti kasus just tip. Hmm. Disepakati gitu. Bisyartin gitu. Tapi nggak ada salaf jaron naf'an. Ya, padahal itu kan tadi sudah kita bahas. Ilahnya salaf jaron naf'an. Nah, di situ nggak ada salaf jaron naf'an. Nah, jaron naf'an itu kalau harganya tidak normal. Nah, ini kan harganya normal. Ya nanti harga besok gimana gitu aja. Terus harganya menyesuaikan harga besok waktu pas panen bisa. Nah, itu kan harganya harga normal. Nggak ada keuntungan. Gitu Mas Abdurrahman. Jazakumullah khairan. Ustadz izin tanya Ustadz. Ya. Berkaitan tadi just tip itu Ana teringat ketika kalimatnya begini Ustadz. Seseorang ini sebenarnya ingin bukan just tip, jadi dia menolong aja. Saya ada di Mekah gitu. Kamu mau saya bantu belikan barang tidak, misalkan sajadah. Terus pemesan tadi mengatakan, iya saya mau gitu. Terus ya sudah sini transfer dulu gitu ya, kata orang yang tadi dititipkan. Mm-mm. Terus pemesan tuh bilang begini, kamu talangin dulu aja, nanti saya berikan jasa 100.000 misalkan. Kamu talangin dulu, belikan dulu, nanti sampai Jakarta, nanti kamu saya kasih jasa gitu. Oh ya, tadinya tuh tidak ada niatan untuk mengambil jasa. Sat. Tapi karena Mm-mm. ada penawaran dari pemesan, akhirnya dia tertarik. Sat. Nah, itu bagaimana Sat hukumnya? Sat? Karena di jamaah umroh ini sering terjadi begitu. Sat. Jadi Awal, eh, ada terdorong untuk ngutangi karena diiming-imingi keuntungannya. nah, atau kedua belah pihak begini, Sat. Kadang-kadang juga Anda dengar sendiri itu pemesan pemesan itu misalkan, wah saya nggak bisa kalau transfer dulu gitu. Terus ya udah saya belikan dulu, tapi nanti kasih jasa ya gitu. Nah ini juga Oh dari ya, udah itu keduanya ini sekadang yang ada penawaran, kadang ada ditawarkan seperti itu. Nah itu termasuk apa bayu salaf enggak itu kan ngutanginya ini bersyarat ini jasa di situ ribanya. nah kulu kordin maksudnya saya Iya. nafa. Lalu Ya. tadi melanjutkan Ustadz Abdurrahman Ustadz, itu ada satu satu juga case Ustadz di waktu itu Ana pernah dimintain tolong ikhwan itu di eh Seruan ya Ustadz ya. Seruan itu dekat Al Irsyad itu Ustadz. Jadi beliau itu peternak ayam ini Ustadz, ayam kampung ya, ayam Ya. kampung. Lalu ada perusahaan itu memberikan pakan yang sudah bagus lah maksudnya. Itu sifatnya hutang Ustadz. Sifatnya hutang, jadi karena petani ini kan nggak punya uang cash ya. Sehingga hutang, lalu nanti dibayarnya itu dia harus menjual sebagian hasil ternaknya tadi, Ustaz. Iya. Ya, itu yang Nah, ditanyakan Abdurrahman kan tadi. nah, Ustaz. Nah, Apa namanya akadnya di tempat kita namanya apa itu? eh nasi itu, Ustaz. Apa itu yang Anda lupa ya? Apa Abdurrahman? Apa namanya itu? Kalau Kalau pakai istilah perusahaan?
kemitraan itu. kemitraan. Ya, Kemitraan itu namanya. Ya tadi, kalau kemitraan, kalau kita lihat dari cuma lihat dari sisi itunya, masalah baik wasalaf, ini kalau harganya itu harga normal, ya tidak ada padanya baik wasalaf. Tapi kalau harganya harga yang dipaksakan sudah ditentukan oleh satu pihak, dalam hal ini perusahaan, nah itu salaf jaron naf'an. kebanyakan sudah ditetapkan. Ya, kita rinci aja. Sebagai pembahasan fikih ya, kita rinci. Kalau itu ada, kalau harganya nanti ngikuti normalnya harga berapa, nah itu tidak ada padanya larangan baik wasalam. Tapi kalau dipatok harga sekian, mereka yang menentukan harga, diikat, kemudian nggak boleh dijual kepada yang lain. Setelah itu mereka yang menentukan harga, ini monopoli. Dan ini salaf jaro naf'an atau baik wasalah jadinya. Nah, Ustaz. Tapi kalau tidak ada paksaan, labas ya, Ustaz ya. Enggak, tolak ukurnya ya enggak, ini masalah bukan paksaannya ya. Kalau paksaan kan terikat ya, tapi harga normal apakah Ada. tidak? Oh, nah, Ustaz. Kalau harganya harga normal ya enggak masalah. Nah, Ustaz. Gitu. Ada yang lain? Sekali ya. Materinya kita cukupkan tadi aja berarti. Ada pertanyaan yang lain silakan. Oh ya silakan. Deden. Eh, di luar pembahasan ini boleh Ustaz? Eh, babnya bab muamalah boleh. Bab ibadah Ustaz. Jadi sudah boleh saya. Jazakallah khair Ustaz. Eh, saya kan sebelumnya madhabnya Hambali Ustaz. Eh, artinya ngikutin apa yang ada di mungkin di internet ataupun di teman-teman lingkungan saya gitu kan. Ya. Kemudian setelah beberapa kurun ini, bulan-bulan ini saya mempelajari madhab Syafi'i yang berkaitan dengan kodok sholat Ustaz, yang Iya. tidak pernah tidak kita lakukan sholat gitu kan. Bukan salah sholatnya, tapi tidak kita lakukan sholatnya di masa-masa jahiliyah ataupun masa-masa yang lalu. Itu wajib dikodok Ustaz. Ya. Nah, Syafi'i Hambali sama wajib qadha. oh gitu ya. Jumhur berarti Ustaz ya. Hah? Berarti jumhur itu ya Ustaz ya? Jumhur itu empat Oh iya. mazhab. Oh gitu, apa berarti saya keliru. Mungkin Ibnu Bahkan empat Taimiyah mazhab, mungkin. bukan hanya Syafi'i Hambali, Oh bahkan iya. itu empat mazhab. Berarti untuk teknis pelaksanaannya gitu, Ustaz. Untuk teknis pelaksanaan kodok sholat yang tidak kita lakukan itu, ini gimana, Ustaz? Untuk apa namanya teknisnya itu? Kita, Teknisnya kalau yang berat Syafi'iyah, yang longgar Hanabilah, gitu. Ya Mas Abdurrahman ya. Ya, betul Ustaz. Iya, Kalau lumayan Syafi'iyah mirip. itu sampai nggak boleh sholat sunnah, eh, sampai utangnya selesai. eh, Jadi sholat duha nggak boleh, sholat ini nggak boleh gitu. Bayar utang dulu itu. Karena kan tanpa udzur. Kalau tanpa udzur itu kan kaidah di Syafi'iyah, pelanggaran tanpa udzur itu fauron, nggak boleh tarohi. Tuh. Tapi kalau Hanabilah longgar lah, ya masih boleh apa misalnya sholat sunnah dan yang lainnya gitu. Seingat saya gitu. Seingat saya gitu. untuk waktunya kapan saja boleh gitu, Ustaz. Gak ada, Iya, maksudnya pokoknya setiap kali nganggur kering nganggur. itu kodok terus. Gitu. Iya. Wah ini tak ini rehat dulu nggak boleh itu.
nggak boleh rehat sampai utangnya selesai. Ya, ya Mas Abdurrahman gitu ya, gambaran kondisi Syafi'iyah ya. Ya. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan kewajiban seperti bekerja dari nafkah, semuanya harus dipakai untuk kodok sholat. Gitu. Iya, jadi kalau cuma HP-nan gitu haram itu ya kan kata Syafi'iyah kan. Buka Facebook itu haram sampai kodok kodok sholatnya selesai. Iya Mas Abdurrahman ya. Nah, Nah, Masya Allah. Jazakallah khair. Itu. Jazakumullah khair. Oh, iya kok. Jadi ya, ya tapi yang namanya apa ya? Yang namanya pendapat satu pendapat itu kan punya tiga uji ya. Uji landasan, kemudian uji pemahaman, ditarungkan dengan pendapat yang lain, sama yang ketiga itu uji lapangan. Ya. Maka kewajiban kodok puasa ketika zaman beling itu diuji lapangan kalah itu. Diuji lapangan itu kalah, nggak bisa diterapkan itu. Orang nggak mau tobat itu kalau pakai mazhab 4. Nanti kalau orang nggak mau tobat itu, nggak mau insaf itu. Nah, saya sudah beling 10 tahun, nanti kalau tobat saya harus bayar utang kodok 5 kali 10 tahun, blenger saya. Wah, berat lah jadi orang baik, udahlah jadi orang beling aja. Allah Maha Pengampun. Gitu. Di uji lapangan nggak ini. Jadi nanti ada di lapangan itu nanti akan ada pendapat-pendapat yang memang ya secara umum bisa umat itu bisa menerima gitu. Ya, dan ada yang nggak bisa gitu. Akhirnya nggak bisa mau tidak mau nggak akan kepake. Nanti boleh jadi minimal alasannya mimba dakwah nggak bisa kepake. Nggak bisa kepake. Mimba dakwah mau tidak mau di bab kodok ini ya cuma bisa berlaku untuk orang-orang yang punya kesadaran gitu. Kalau tidak bisa diajarkan di forum-forum terbuka gitu. Nah, yang bisa diajarkan di forum-forum terbuka, pengajian kepada mantan-mantan preman. Ya, nanti yang bisa diajarkan ya udah tobat jadi orang baik itu udah baik lah gitu. Gitu aja cuma gitu. Masalah kodok nanti wallahu taala alam lah. Nah, kan mau tidak mau jadi Taimiyah. Mau tidak mau. Boleh jadi kalau perdebatan teoritis namanya apa uji landasan sama uji pemahaman debat. Maka boleh jadi karena ini jumhur 4 mazhab melawan Ibnu Taimiyah dan Dohiriyah. Wah, masa sih yang menang Dohiriyah ini jumhur jadi salah. Nah, kan? Boleh jadi 4 mazhab itu secara teori kuat gitu. Tapi uji lapangannya nggak akan jalan. Orang yang masih punya akal nggak akan berani itu menyampaikan itu jadi materi pengajian di lapas. Nggak bakalan itu keluar itu. Materi pengajian di eh, apa mungkin komunitas-komunitas yang itu diisi oleh banyak orang-orang mantan-mantan gitu. Mantan-mantan orang beli nggak bakalan itu. Nggak bakalan disampaikan. Nggak bakalan difatwakan gitu. Disampaikan nggak keluar difatwakan ketika ada orang tanya juga nggak mempan nggak akan dikeluarkan kalau pakai mikir orangnya tapi kalau mutafakih nggak mikir nah itu. Nah, ini ngerusak itu nanti dia keluarkan itu akhirnya orang yang minta fatwa mental itu waduh berat ya jadi orang baik sudah terlanjur 10
20 tahun saya beling, udahlah, nggak usah jadi orang baik lah. Sudah terlanjur 20 tahun beling, dah dilanjutkan aja belingnya. Allah Maha Pengampun kok. Ini. Ustaz Deden yang nggak Maha Pengampun, udahlah saya pakai Allah Maha Pengampun saja. Artinya uji lapangan itu Taimiyah. Dari sisi pengajaran Taimiyah, dari sisi fatwa Taimiyah. Ya, hanya untuk kemudian forum-forum yang sangat terbatas yang itu punya kesadaran tinggi gitu. Kalau nanti disampaikan pada orang-orang yang dikhawatirkan nanti malah balik jadi gagal bertobat, kan nggak akan disampaikan gitu. Dan, dan itu dari satu sisi itu kecerdasan Ibnu Taimiyah, abqariyatu Ibnu Taimiyah. Dia punya pendapat-pendapat yang melampaui zamannya. Di zaman Ibnu Taimiyah hidup, dia disesatkan karena sebab keluar dari empat mazhab. Namun di zaman ini, keluar dari empat mazhab sebuah keharusan di bab qadha sholat. Di zaman Ibnu Taimiyah, dia disesatkan, dimurtadkan, alasannya keluar dari empat mazhab. Hari ini, mau tidak mau harus jadi Ibnu Taimiyah di bab itu. Orang beling terlalu banyak. Orang yang baik dari kecil, itu sedikit. Loh. Bahkan yang sempat nyantri saja, nanti pakai setelah lepas jadi santri pakai beling nggak sholat segala loh masalahnya itu. Dulu pas mondok sholat gitu. Hmm. Habis keluar dari pondok pas kuliahnya beling. Nanti apa yang pernah diajarkan saat kecil itu nanti muncul lagi misalnya setelah dulu saya itu santri sebenarnya tapi ya sempat beling ya. Belingnya bahkan sampai nggak sholat dan itu banyak. Jadi orang beling terlalu banyak di zaman ini. Kalau pakai empat mazhab nggak bisa. Gitu. Di lapangan tuh nggak bisa. Realita itu nggak bisa. Dia empat mazhab tuh kalah kalau dites di uji lapangan tuh kalah statusnya. Yang menang siapa? Ibnu Taimiyah. Meskipun Ibnu Taimiyah ya dapat mau tidak mau dapat risiko disesatkan zaman beliau dulu hidup ya, karena keluar dari empat mazhab. Gitu saja. Tapi kalau Ustaz Deden kemudian mau mengamalkan itu ya bagus khair. Khurujan minal khilaf mustahab gitu. Jazakallah khair. Iya. Semangat Ustaz. Itu jangan apalagi Syafi'iyah itu lebih berat lagi di uji lapangan lebih berat lagi. Karena ini dulu meninggalkan sholatnya tanpa uzur, maka kodoknya fauron. Itu. Semisal juga kayak pendapatnya Syafi'iyah, kalau orang murtad masuk Islam lagi, itu yang dulu harus kodok bayangkan. Nggak jadi balik masuk Islam lagi itu. Kalau kemudian orang yang murtad itu tahu gitu. Ya, ketika dia tinggal di Indonesia yang ya, hukum Islam tidak mengikat, madhab Syafi'i itu tidak jadi peradilan. Kalau di, di Syafi'iyah kan, misalnya ketika orang murtad 5 tahun, nanti masuk Islam, itu ada kewajiban kodok puasa Ramadan, fauron. Ada kodok sholat, fauron. Nah, fauron itu kan nggak ngapa-ngapain loh. Mainan HP nggak boleh loh. Orang yang tergolong tempat kita orang baik saja, kalau disuruh nggak boleh mainan HP itu menderita itu. Itu padahal
orang baik gitu. Udahlah, kamu sholat aja nggak usah mainan HP. Itu berat. Padahal ini orang baik ini. Iya, monggo saat Mas Sofyan. Silakan. Gitu. Nah, itu kalau hukum ini diterapkan gitu, difatwakan, orang nggak orang yang murtad itu nggak balik masuk Islam. Wah, saya sudahlah di agama yang lain kan boleh tetap jadi orang Indonesia dengan pakai agama yang lain gitu. Nah, kalau saya masuk Islam, saya harus kodok sholat, saya harus kodok puasa. Loh, kalau fauron kan berarti puasa Ramadan misalnya 5 tahun murtad kan 5 bulan loh. 5 bulan berturut-turut. Nah, sejak dia syahadat, bayangkan coba. Kan pegel itu. Nggak pakai istirahat, nggak pakai ini, nggak boleh. Fauron gitu. Begitu hari ini syahadat, besok harus mulai puasa kodok. Nah, kan jadi balik masuk Islam itu. Ini hari Selasa syahadat. Nanti Mufti Syafi'iyah bilang mulai Rabu puasa ya Mas ya. Berapa lama? 5 bulan berturut-turut, nah, kan? Gitu. Ya, demikian yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Allah ma'alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah Barakallahu khair. fiik.